Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan Amin. dalam lindungan Allah. Agar pelajaran pada hari ini nanti berjalan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat, Ibu minta tolong kepada Mas Eko untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak seperti sebelumnya, setiap pembelajaran Ibu, sebelum kita mulai, kita selalu ada pembiasaan, yaitu membaca surah-surah pendek atau surah dalam juz amma. Untuk kesempatan hari ini, kita akan membaca surah Al-Ma'un. Marilah kita baca bersama-sama ya. Sebelum kita memulai, Ibu, untuk kalian semua coba diperhatikan tempat duduknya apakah sudah rapi, baju kalian apa sudah rapi? Sudah, Bu. Terima kasih. Kalau kelas kita bersih, suasana belajar juga jadinya nyaman. Selanjutnya, Ibu mau tanya, hari ini anak-anak semua masuk? Mbak Lala tidak masuk, Bu. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari yaitu cara membaca surah Al-Falaq. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah dari anak-anak ini ada yang mengetahui tentang surah Al-Falaq? Saya tahu, Bu. Ya. Apakah sudah pernah membaca di rumah? Sudah, Bu. Berarti anak-anak ini di rumah rajin belajarnya ya. Amin. Untuk berikutnya, sebelum dimulai ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan sikap kerjasama, peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran Surah Al-Falaq. Yang ketiga, memahami Quran Surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang keempat, membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Yang kelima, menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surah Al-Falaq dengan benar. Dan yang terakhir, menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Falaq dengan lancar. Kemudian perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Mbak Jul, gambar nomor 1 gambar apa ya? Belajar di kelas, Bu. Belajar di kelas. Oh iya, pintar. Membaca itu ya, Bu. Ya. Membaca, Bu. Untuk yang kedua, Mbak Hevi, gambar apa Mbak Hevi? Gambar anak-anak sedang membaca Al-Quran, Bu. Oh iya, pintar. Untuk yang gambar ketiga, Mbak Endri, gambar apa ya? Itu sedang membaca, Bu. Ya, anak membaca Quran Surah Al-Falaq. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan pentingnya membaca Quran. Di dalam hadis riwayat Tirmizi itu dijelaskan, kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf itu diganti dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu diganti dengan 10 kebaikan. Makanya kita di rumah harus rajin mengaji ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Surat Al-Falaq artinya adalah waktu subuh. Jumlah surat Al-Falaq itu ada 5. Di dalam Al-Quran, surah Al-Falaq itu terdapat pada urutan ke-113. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membacanya ketika beliau dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Apa kandungan surah Al-Falaq? Ya, Bu. Di dalam surah Al-Falaq ini, Allah memerintahkan agar Nabi mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Maksudnya, Allah itu memerintahkan
kepada Nabi dan umatnya agar selalu berlindung kepada Tuhan supaya terpelihara dari kejahatan. Perhatikan ini anak-anak. Sekarang di layar ada surah Al-Falaq. Nah, ini nanti kita baca bersama-sama ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita membaca, Ibu mau bertanya. Pada bacaan ini, pada huruf ba, itu di atasnya ada tanda apa Mbak Jul? Tasdid. Oh ya, bagaimana cara membaca tasdid? Nah, cara membacanya ditekan, ditahan 2 harokat. Contohnya birok, bil, nah, birok, bi, nah, Bil. ya, Bil. ya. Coba Mbak Evi diulangi dari ini kata birok, bil. Birop, bil. Bil. Nah, pintar. Birop, bil. Ya, pintar. Kemudian Mas Jen, ini terakhir Al-Falaq. Terakhir ini Wakof, itu dibaca apa ya? Dibaca Falaq. Nah, dibaca kok. Mati. Bu. Ya, pintar. Kemudian ayat yang kedua, setelah nun ini huruf apa, Mbak Evi? Shin. Shin. Ya. Shin. Shin itu, ya, Shin, cara shin. membacanya beda dengan sin atau sa. Nah, kalau shin ini lebih tebal. Kalau kita seperti itu ya, busah ayam, syah, syah. Nah, itu nggih. Kan tidak mungkin nek busah ayam kok sa. Tidak mungkin nggih. Syah, syah. Min syarri. Ini ada tanda tasdid lagi ya. Coba Mas Eko diulangi ini ayat yang kedua bagaimana cara membacanya? Min syarri ma khalaq. Nah, pintar nggih. Pintar Kemudian guru. ya, Kayak berarti satu Mas Eko, itu, Bu. nggih, berarti Mas Eko rajin belajar di rumah ya. Kemudian Insyaallah. setelah ayat ketiga dilanjut ayat yang keempat ini setelah huruf fa ada huruf sa. Nah, sa cara membacanya lidahnya seperti digigit, tapi jangan digigitnya jangan keras-keras ya. Sa. Nah, sa. Coba dibaca. Sa. Sa. Ya. Nah, Ya. Sa. Begitu cara membacanya harus bisa membedakan antara sa dan sya ya. Bu. Ya, Iya, Bu. ini anak-anak kelas 4 itu pinter-pinter semua ya. Ya, Bu. selanjutnya ini bagi siswa kemungkinan kan tidak semua siswa itu langsung bisa cepat menghafal semua ya. Ada yang kesulitan ketika membaca. Ini cara membacanya kalau satu ayat langsung kesulitan. Ini bisa membacanya per kata atau dipenggal atau dipotong. Ini nggih, sedikit-sedikit. Contohnya ul. Nah, ini sedikit-sedikit diulangi sampai beberapa kali hafal, baru dilanjut ke kata berikutnya. Audu, dilanjutkan berikutnya sedikit-sedikit. Karena kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, berikut ini anak-anak bisa memperhatikan arti dari Quran surah Al-Falaq. Arti ayat yang pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Yang kedua, dari kejahatan makhluknya.
Kemudian yang ketiga, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Keempat, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Dan yang terakhir, buhul-buhul. Buhul-buhul itu pada zaman Rasulullah itu seperti tali yang dipintal, kemudian oleh tukang sihir itu dihembuskan untuk sarana untuk mencelakai orang lain. Oh. Ya. Ya. Kemudian yang ayat yang terakhir yaitu dari kejahatan pendengki apabila ia iri atau dengki. Jangan dengki loh. Ya, tidak baik ya Mbak Jul. Iya. Bu. Dengki apa? Dengki. Selanjutnya, surah Al-Falaq itu tergolong surah Makiyah. Kenapa disebut Makiyah, Mas Yen? Makiyah karena turun di kota Mekah, Bu. Oh, pintar. Surah Al-Falaq dan Anas itu disebut Al-Mu'awizatain atau takwis. Artinya apa? Karena kedua surah ini mengandung perlindungan. Surah Al-Falaq ini menceritakan tentang apa saja? Yang pertama, kejahatan makhluk. Coba Mbak Hevi, kejahatan makhluk. Makhluk itu apa saja? Makhluk itu ciptaan Allah, Bu. Ada yang gaib, ada yang tampak. Yang gaib contohnya malaikat, jin, setan, iblis. Yang tampak contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Nah, pintar, Mbak Evi pintar, nggih. Kemudian dari kejahatan malam. Oh, amin, nggih. Ya. Kejahatan malam itu contohnya mencuri, merampok. Kemudian, ya dilanjutkan lagi, nggih. Yang ketiga yaitu kejahatan tukang sihir. Siapa yang tahu tukang sihir itu seperti apa? Gak tahu. Takut, Bu. Nggak Tahu Bu. tukang sihir itu orang yang menggunakan kejahatan untuk menjahati orang lain, memakai sarana ilmu yang tidak baik. Al-Falaq itu mengandung makna tentang permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, Al-Falaq memberikan gambaran umum tentang kehidupan. Dan yang terakhir, Al-Falaq itu berarti seseorang telah memohon perlindungan kepada Allah. Untuk soal ini ya, nanti anak-anak ditulis, kemudian jawabannya dikirim, difoto lewat WA grup ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah anak-anak, karena ini waktunya sudah selesai ya, Bu Guru akhiri, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup majelis. Mari kita baca bersama-sama. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.